أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبائي في الله أعزني الله وإياكم. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan salah satu di antara sekian banyak kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah di salah satu di antara rumah-rumah Allah. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Mengingat betapa sulitnya seorang datang ke majelis, datang ke rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang luar biasa. Disebutkan di banyak hadis, salah satunya Nabi SAW mengatakan barang siapa yang datang melaksanakan salat subuh berjamaah di kegelapan malam, dia kembali ke rumahnya, maka sampai sekembalinya ke rumahnya dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmatnya kita salat subuh, kita berada di dalam jaminan Allah Subhanahu. Jaminan apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subuh adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu yang didoakan Nabi SAW kepada umatnya tentang barakah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang masalah agar hidupmu menjadi tenang. Ketika berbicara tentang masalah hidup dan ketenangan, maka banyak persepsi, banyak anggapan. Apa yang membuat hidup manusia, hidup seorang muslim, hidup seorang mukmin menjadi tenang? Ada orang yang mengatakan bahwasanya dengan kecukupan harta benda hidupnya akan menjadi tenang. Ada yang mengatakan juga karena sesuatu yang ia miliki dari jabatan, hidupnya menjadi tenang. Ada juga yang berpikir bahwasanya nasab, bagusnya nasab adalah menjamin ketenangan hidup. Maka kita kembalikan semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya bahwasanya ketenangan hidup seorang itu bermuara pada hatinya, pada qalb. Kalau hatinya baik, maka seluruh apa yang ada pada orang tersebut adalah baik. Namun kalau hatinya itu rusak, maka apa yang ada pada tubuh itu menjadi rusak. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Seorang yang beriman, kalau ia berbuat dosa, maka Allah akan titikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Wa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbahu wa in zada zadat. Wa dhalika ar-ranu alladhi dzakara Allahu fi kitabihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau dia bertobat, dia meninggalkan perbuatan dosa,
dan dia beristighfar, maka hatinya kembali bersih. Adapun apabila dia bertambah perbuatan dosanya, maka itulah yang dikatakan oleh Allah dengan nama Ar-Ran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla badrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, tidak sekali-kali itu adalah ran yang Allah Subhanahu wa taala letakkan bagi hati seorang yang mereka berbuat dosa, tergantung apa yang mereka kerjakan. Lalu bagaimana seorang agar hatinya tenang, hidupnya tenang, hidupnya lapang, jalan kehidupannya tenang? Ya. Coba kita perhatikan sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika ia akan menghadapi manusia yang paling zalim yang ada di muka bumi, yakni Fir'aun. Apa yang diminta Musa? Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Musa alaihissalam akan menghadapi seorang yang mengaku dirinya siapa? Tuhan. Tidak ada manusia yang ngaku Tuhan. Fir'aun. Musa meminta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, jadikanlah dadaku, hatiku tenang dan lapang. Karena ia akan menghadapi seorang yang mengaku dirinya Tuhan. Wa yassir li amri. Dan mudahkan seluruh urusanku. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau apa? Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah aku jadikan bagimu wahai Muhammad dadamu yang lapang, hatimu yang tenang. Untuk apa? Untuk menghadapi kehidupan, untuk menjalani berbagai macam problematika yang akan kau hadapi. Dan apa yang dihadapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam akan berulang kepada apa yang kita hadapi saat ini. Mungkin mereka lebih berat daripada kita. Maka apa yang menjadikan mereka tenang, lapang, itulah yang menjadikan kita tenang dan lapang. Apa yang menjadikan mereka sempit, maka itulah yang menjadikan kita sempit. Maka kita butuh mempelajari apa yang menjadikan dada-dada mereka itu lapang. Walaupun kesulitan hidup itu datang silih berganti. Ya. Kalau kita mengatakan sangat berat, setiap hari ada masalah. Setiap hari berganti problematika yang kita hadapi. Ya. Pertanyaannya, apakah mereka tidak menghadapi? Mereka menghadapi. Ya. Maka yang patut kita ketahui adalah poin-poin atau faktor yang menyebabkan hati kita tenang, hidup kita tenang. Ada dua perkara inti yang patut seorang itu faham. Yang pertama, bahwasanya tidaklah seorang itu dadanya, hatinya menjadi lapang kecuali mereka mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta orang itu lapang dadanya otomatis. Kecuali ini adalah taufik dari Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Dan yang kedua, tidak mungkin yang namanya taufik,
hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini kita peroleh kecuali kita melaksanakan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang yang tidak taat kepada Allah justru melaksanakan apa yang dilarang Allah, kemudian dia mendapatkan kehidupan yang lapang, tenang, ayem. Tidak mungkin. Kecuali ketenangan yang dia rasakan itu bukan ketenangan, tapi justru bala Allah yang menanti dia. Ya. Hati-hati kalau ada orang berpikir, ya, semakin dia berbuat maksiat, semakin dia menentang perintah Allah, kok hidupnya tambah tenang, kok hidupnya tambah lancar, kok rezekinya nambah. Hati-hati. Kemudian dia berpikir, oh Allah sayang sama saya. Lah, hati-hati. Ya. Karena tidak mungkin kita menentang perintahnya Allah, kita tidak laksanakan perintahnya Allah, ya. Kemudian hidup jadi tenang. Nah, tidak mungkin. Ada satu yang keliru, yang justru itu menanti kita, tapi kita berpikir bahwasanya itu adalah karunia dari Allah. Ya. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah datang kepada orang tersebut, maka Allah jadikan hatinya lapang, hatinya tenang, hatinya terbuka terhadap apa? Lil Islam. Untuk dia pasrah kepada Allah, untuk dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, untuk dia berjalan di jalannya Allah, untuk dia mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan hatinya apa? Lapang, plong. Setiap dia mendengar perintah Allah, hatinya itu apa? Kepingin melaksanakan secepat mungkin. Kalau datang seruan dari Allah, kepingin bagaimana dia datang yang terdepan. Itulah yang dikatakan yashrah sadrahu, hatinya senang. Wa man yurid an yudhillahu, barang siapa yang Allah ingin palingkan hatinya, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Tapi barang siapa yang dipalingkan hatinya oleh Allah, Allah jadikan hatinya itu apa? Dayyiq, sesek, soro, berat, harajan, sulit, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia seperti orang yang mau naik ke langit. Tidak mungkin. Inilah perbedaan orang yang Allah jadikan lapang hatinya dan Allah jadikan hatinya sempit. Lalu apa tanda, apa sebab yang menjadikan hati seorang itu jadi lapang? Apa sebab? Yang pertama dan yang paling utama, tidak bisa dipungkiri lagi, adalah bagaimana seorang itu menjadikan hidupnya, seluruh badannya, terutama hatinya, hanya mengabdi ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang membuat hati seorang dalam kehidupan ini tenang. Kalau sampai hatinya belum ikhlas, hatinya belum dia persembahkan, ibadahnya belum dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan mungkin hatinya bisa lapang. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Jin, ya,
Apa kata Allah? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasannya masjid ini, rumah Allah ini adalah tempat seorang hamba menyeru beribadah kepada Allah. Maka jangan seorang itu memalingkan seruannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita datang ke masjid ini, salat, beribadah, salat apapun, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, niatkan yang pertama salat, tidak ada niat yang lainnya. Karena kadang orang datang ke masjid, oh anak mau ketemu fulan, janjian sama fulan. Oh anak ada keperluan. Nah, keperluannya apa? Sama fulan. Fulan datang ke masjid, anak datang ke masjid. Urusan-urusan ini bisa menyebabkan apa? Tujuan kita berubah. Kalau tujuan yang kita mau itu tidak ada, kita tidak datang ke masjid. Maka jangan barengkan perkara-perkara itu dengan keinginan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, mengenai perkara ini. Beliau berkata, fa'a'adhamu asbabi syarhi sadri at-tauhid wa ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibihi. Maka seagung-agung sebab, sebesar-besar perkara yang akan menjadikan hati seorang itu tenang adalah bagaimana besarnya tauhid, bagaimana besarnya ibadah dia kepada Allah. Maka sebesar itulah, sesempurna itulah, sekuat itulah, sebertambah itulah kelapangan dan ketenangan jiwa seorang. Semakin ia dekat kepada Allah, semakin tenang jiwanya. Semakin ia beribadah kepada Allah, semakin dia menikmati ibadah, semakin tenang dia hati. Ya. Maka kalau ketika dia salat, dia puasa, atau ibadah yang lainnya, ada perkara yang mengganggu dirinya, berarti ada yang merusak ketenangan. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, jangan ikutkan perkara-perkara urusan dunia. Jangan nyari barang yang hilang dalam sholatmu. Ya? Kadang orang hilang, barangnya hilang, ruwet sampai masuk sholatnya. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketemu. Sholat antum rusak. Ya? Apa kata Imam Abu Hanifah? Kalau antum mau cari barang yang hilang, sholatlah. Ya? Barang anda ketemu, sholat anda hancur. Makanya kalau mau sholat, tinggalkan semua urusan. Imam Malik bin Anas rahimahullah ketemu sama dua orang ketika akan ke masjid. Kemudian ditanya, mau kemana? Dua orang mengatakan, saya mau wudhu, mau sholat. Antum talibul ilm, adzan tidak dalam keadaan wudhu, kata Imam Malik. Bayang, antum orang yang duduk di majelis ilmu, adzan sudah selesai, tapi tidak dalam keadaan wudhu, katanya. Bayang, sebegitunya Imam Malik terhadap kaum muslimin, apalagi mereka yang menuntut ilmu. Artinya apa maksudnya dari peristiwa ini? Sesungguhnya seorang muslim itu sebelum Allah memanggil, dia sudah wudhu, sudah siap untuk datang ke rumah-rumah Allah. Bukan nanti sudah qomat, lari dak karu-karuan, wudhu teles kabeh bajunya. Sudah gitu gedandapan masuk ke masjid lari.
duk masuk ke soft. Nabi mengajarkan kepada kita apa? Kalau antum datang ke masjid, mendatangi salat, maka datangilah dengan tenang. Apa yang antum sanggup salat, kerja. Apa yang terlewat, sempurnakan. Ya. Kemudian setelah menyebut dua ayat tadi, ya, di antaranya surat Az-Zumar, Ibnu Qayyim mengatakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur min rabbih. Maka siapakah orang yang dilapangkan hatinya, ditenangkan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam di dalam dadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dibikin tenang oleh Allah hatinya, itu orang yang mendapatkan cahaya dari Allah. Di dunia sebelum di akhirat. Mungkin orang berpikir, apa manfaatnya cahaya di dunia? Senter luar biasa terang. Ada perkara-perkara yang tidak bisa diterangi kecuali dengan cahaya dari Allah. Di antaranya yaitu bagaimana seorang dimudahkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka beliau rahimahullah mengatakan, fal huda wat tauhid min a'zami asbab syarh sadr wasyirk wad dalalu min a'zami asbab dhiq sadri wa inhirajihi. Petunjuk dari Allah, taufik dari Allah, dan tauhid ada sebab terbesar seorang hatinya tenang. Dan kesyirikan dan kesesatan perbuatan maksiat adalah sebab terbesar seseorang hatinya sempit dan berat. Yang kedua, perkara yang akan membuat tenang seorang hamba di dalam kehidupan ini adalah ketika seorang hamba merasakan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dikatakan, orang yang Allah lapangkan dadanya, maka dia mendapatkan cahaya dari Allah. Apa maksudnya dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, di dalam kitab beliau Al-Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, ketika menjelaskan 50 hadis Nabi SAW, ia mengatakan, fal qalbul ladzi dakhalahu nurul iman wa ansharaha bihi wa anfasaha yaskunu lil haqq wa yatma'innu bihi wa yaqbaluhu wa yanfiru anil batil wa yakrahuhu wa la yaqbaluhu. Hati yang didatangi cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu cahaya iman, maka dia akan menjadi tenang dan lapang. Dia akan berada pada posisi al-haq. Dia akan senang mendatangi al-haq, ya, dan juga menerima al-haq, dan dia tenang untuk melaksanakan al-haq tadi, kebenaran tadi. Dan dia ketika melihat kebatilan, dia akan lari, benci, dan meninggalkan ketidakbenaran tadi, kebatilan tadi. Inilah orang yang hatinya disinari cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan dalam kesempatan yang lainnya oleh salafun salih, kalau ada seorang ketika disampaikan al-haq, kebenaran kepada, kemudian berat hatinya menerima kebenaran tadi, yang salah siapa? Apa kebenaran tadi? Enggak mungkin. Karena kebenaran ini datangnya dari Al-Quran, dari sunnah Nabi. Kok sampai orang bisa tidak menerima kebenaran ini? Karena hatinya terlalu lama berpaling dari Allah, dia berbuat maksiat, dia menerima sesuatu yang diingkari oleh Allah, sehingga cahaya Allah ini tidak bisa tinggal di hati. Maka ketika itu dia sulit menerima kebenaran.
Ya, sulit menerima kebenaran. Maka tidak heran ada orang disampaikan ya bahwasanya sifat Allah yang namanya al-ulu. Apa al-ulu? Allah itu maha tinggi. Dan ketika di dalam surat Taha dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy. Apa? Ada yang mengatakan enggak, Allah tidak bertempat. Allah tidak berdimensi. Allah tidak bisa ditentukan makhluknya. Ya. Lu Ar-Rahman 'alal arsy istawa ini di mana? Di Al-Quran. Kemudian apa yang mereka kerjakan? Ditakwil. Dipalingkan maknanya. Ya. Padahal fitrah manusia tidak akan sanggup menolak bahwasanya Allah itu di atas langit. Ya. Apa dalilnya? Ya. Di antara dalilnya, ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, tangan kita kemana? Ayo. Doa itu maknanya apa? Apa maknanya? Talab, minta sama Allah. Kalau yang minta gini, yang diminta di mana? Kelas. Satu. Ayo. Dua. Nabi pernah mengalami peristiwa yang namanya Isra wa Mi'raj. Mi'raj itu apa? Apa Mi'raj? Naik ke atas langit. Naik itu kemana? Ke sana. Ke sana. Ke atas. Kalah. Dua. Ketiga. Di banyak ayat Al-Quran Allah menyebutkan peristiwa turunnya air hujan. Yunazzil. Allah menurunkan air hujan. Kalau Allah menurunkan air hujan, hujannya netes ke bawah, Allahnya di mana? Lihat, khalas. Tidak akan mungkin fitrahnya manusia membantah kalau Allah itu di atas. Jangan nanti diplesetkan. Loh, ini bumi kan bundar. Iya. Kalau kita di sini berarti Allahnya di sana. Kalau kita di bumi sebelah sana, Allahnya di sana. Ya. Kalau kita di sana berarti bumi, langitnya di sana. Ya, ini otaknya yang tidak beres. Ya. Ya. Pernah baca ayat kursi? Hah? Apa ayat kursi? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Kelas? Kursi Allah seluas langit dan bumi. Antum mau tanya lagi di mana? Ke atas kanan ini. Allah tidak ditentukan mata angin. Keberadaan Allah tidak ditentukan makhluknya. Terus jangan dipikir di langit kayak apa lu. Tidak tutup. Tidak tutup. Iya. Dan ketika seorang hatinya didatangi cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan tenang menerima iman. Dan iman cahaya Allah ini harus dijaga dengan ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khaliq fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubihim. Sesungguhnya iman manusia itu akan terkoyak-koyak
sebagaimana terkoyak-koyaknya pakaian kalian, tersobek-sobek. Maka mintalah kepada Allah untuk senantiasa memperbarui iman kalian di dalam dada. Iman kalau tidak dipupuk, tidak ditanam, tidak akan mungkin awet. Maka butuh disirami. Dengan apa? Dengan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat. Supaya apa? Cahaya Allah dan iman ini tetap ada di dalam dada. Kemudian di antara sebab hati seorang menjadi tenang, yaitu dengan mencari ilmu yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan ketika ilmu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka yang dimaksud adalah ilmu yang akan membawa keselamatan seorang manusia di dunia dan di akhirat kelak. Dan ilmu yang paling utama adalah 3. 3 ini ilmu yang paling utama. Apa 3 ilmu? Ya, seorang hamba mengenal Tuhannya, seorang hamba mengenal nabinya, seorang hamba mengenal agamanya beserta bukti-buktinya. Karena 3 inilah pertanyaan malaikat di alam kubur. Kalau seorang tidak mengerti 3 ilmu ini, tak mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan kalau 3 pertanyaan itu tidak terjawab, maka dipertanyakan keselamatan seorang. Maka 3 inilah yang harus diketahui seorang. Diulang-ulang dan dipelajari. Supaya dia selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang pasti surganya. Wakafnya orang wakaf paling top sedunia. Ya. Kalau antum berangkat umrah, ada hotel tulisannya di atasnya apa? Wakaf Utsman bin Affan. Berapa tahun wakafnya? Apa katanya dia? Waktu duduk di samping kubur, sambil menangis dia mengatakan, kuburan ini adalah rangkaian pertama akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dimudahkan oleh Allah di dalam rangkaian pertama ini, insya Allah seterusnya akan mudah. Tapi siapa yang sulit di rangkaian pertama ini, akan sulit seterusnya. Ya, sambil menangis. Utsman, yang dikatakan Nabi dalam hadis yang sahih, sepakat kaum muslimin, wa Utsmanu fil jannah. Utsman di surga. Masih menangis. Maka kita lebih pantas lagi menangis. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diantara diriwayatkan Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di satu jalan di mana dia menuntut ilmu, maka dengan jalannya menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sebab seorang hatinya tenang, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa cuma zikir setelah sholat? Apa cuma zikir pagi dan petang? Apa cuma zikir di malam hari? Dia melazimkan zikir kepada Allah selama zikir itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dia berzikir kepada Allah. Ya. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang itu hatinya menjadi lapang dan tenang. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika peperangan pertama kali pada peperangan Badar, 3
300 lebih tentaranya menghadapi 1000 lebih tentara kaum kufar. Kalau kita mungkin pulang sambil terkencing-kencing. 3 kali lipat. Tapi Nabi SAW, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, ya Allah, saat ini saya tagih janji. Saat ini, detik ini saya tagih janji. Kalau tidak engkau menangkan sebagian kecil, sekelompok kecil dari manusia ini, maka setelah ini tidak akan ada orang yang beribadah kepadamu. Sampai kemudian sorbannya Nabi terjatuh berulang kali. Abu Bakar As-Siddiq, teman setia yang senantiasa mengikuti Nabi SAW, sampai mengatakan, yakfi ya Rasulullah, kifayah, cukup ya Nabi, cukup. Nabi menitihkan air matanya. Tapi Nabi yakin bahwasannya Allah tidak akan menyelisihi janji. Dan seorang yang tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan tenang menghadapi hidup. Makanya Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan muliakanlah, sucikanlah nama Allah bukratan wa asila, di pagi dan petang hari. Jangan keringkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di antara sebab seorang tenang hatinya, yaitu seorang yang selalu kembali kepada Allah, dan selalu seorang itu menjadikan penerimaannya kepada Allah dalam keadaan baik. Ya. Bagaimana orang seperti ini? Cukup contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup contohnya Nabi SAW. Nabi pernah menyebutkan dalam hadis, wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Dan Allah jadikan salat itu penenang jiwaku. Nabi kalau ada masalah, kalau gelisah, kalau kesulitan, apa yang Nabi kerjakan? Salat. Bukan datang ke dukun, bukan buka HP, bukan nongkrong. Nabi salat. Idza hazabahul amara salat. Sumpah, bertubi-tubi datang masalah. Kalau kita ngomong ruwet hidup di zaman ini, antum ruwet ngedepi apa? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah uji setiap fase hidupnya. Fase pertama, mengetahui kaumnya dan ayahnya penyembah berhala. Belum selesai menghancurkan berhala, mau dibakar sama kaumnya. Belum selesai, dia sama istrinya diberhentikan oleh raja, istrinya mau dianiaya sama raja. Belum selesai, baru punya anak, diperintahkan apa? Tinggal di negeri yang gersang. Belum selesai, anaknya agak besar sedikit, disuruh menyembelih. Berapa masalah? Kalau kita ngomong kita ruwet, mereka para nabi jauh lebih ruwet. Makanya kata Nabi SAW, asyaddul adzab ala nas al-anbiya thumma al-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang yang semisal dengan mereka. Hidupnya penuh dengan ujian. Tapi kenapa kok hatinya tenang? Kenapa kok hatinya lapang? Tidak menjadi orang yang gerasa gerusu.
Karena mereka tahu tempat kembali. Yang buat skenario hidup ini siapa? Allah. Yang menentukan skenario hidup itu datang ke seorang hamba siapa? Allah. Maka seorang muslim, seorang mukmin, dia harus datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan menenangkan jiwanya dan akan menjadikan jalan keluar dari semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan datang ke dukun. Dukun sok tahu. Sok tahu berarti nggak tahu sebetulnya. Ya. Apalagi sekarang dukun canggih-canggih. Dukun kalau dulu kan pakai belangko apa yang serem-serem, sekarang enggak. Ngiklan. Di YouTube, di Facebook, di TikTok. Kalau Anda punya masalah yang tidak selesai-selesai, kalau Anda menghadapi keruwetan hidup yang tidak kunjung selesai, kalau Anda ingin ketenangan, hubungi sekian. Ini pertanyaannya, malaikat sudah punya nomor HP? Nggak perlu. Kalau antum ruwet, datang sama Allah. Jangan kalau antum ruwet, sholatnya tambah cepat. Kalau ditanya kenapa inti kok tergesa-gesa? Iya ruwet. Allah, ruwetin, kesian yang namanya ruwetin. Kalau antum tambah ruwet, tenangkan antum, sholat yang tenang. Jangan ketika ruwet antum sholat maghrib apa subuh tadi imamnya rodo-rodo titik. Jero ati ya Allah, cek doy. Antum sholat dak tenang ya. Sholat dak tenang. Gimana Allah menjadikan antum tenang sedangkan sholat antum aja dak tenang? Nabi kalau sholat itu senang. Sampai manggil sahabatnya, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, senangkanlah saya dengan salat. Makanya orang yang dapat naungan nanti di padang mahsyar, di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara mereka? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya itu nemplek di masjid. Kangen sama masjid. Begitu muadzin adzan, waduh, kepingin datang segera. Ya. Adzan lagi, kepingin datang lagi. Bahkan kalau tidak ada kerjaan ditunggu antara sholat sama sholat yang lain. Bukan kalau adzan sumpah, ya Allah adzan mana? Ping 5 cuma 5 kali Nabi berikan keringanan, minta keringanan sama Allah. Cuma 5. Adzan sumpah. Sampai yang kadang mengerikan kasihan itu apa? Ada marbotnya masjid itu ngerangkep jabatan. Apalagi kalau sholat subuh. Ya marbot, ya muadzin, ya yang iqamah, ya yang imam, ya yang makmum. Karena tidak ada yang sholat sudah. Apalagi kalau hari apa? Libur. Bayang no sholat libur. Rezekinya Allah tidak libur. Sholat minta libur. Apalagi kalau itu. Ada musola gembokan. La ilaha illallah. Coba Allah ngomong kepada hambanya. Coba 2 hari ini napasnya prei ya. Emut ya. Ojo sehari. 1 jam geblak. Loh ada orang mikir musola dikancing, ditutup, ditulis maaf musola lagi libur lah. Allah. Ya. Allah ajib. Kalau ditanya kenapa kok musolanya libur? Iya Pak, satu perumahan libur, imamnya libur, makmumnya libur, makmumnya libur. Tidak bisa menghadirkan orang buat sholat di musola. Allah. Dulu sahabat Nabi, muadzinnya Nabi,
yang namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Buta, tidak bisa lihat. Datang kepada Nabi mengatakan, hali rukhsah, apa saya punya keringanan untuk datang ke masjid? Buta ini orang. Apa kata Nabi? Nah, iya. Begitu jalan 2 langkah, dipanggil sama Nabi. Hal sami'ta nida? Kau dengar adzan, kata Nabi SAW. Iya, fa'ajib. Kalau kau dengar adzan, maka orang yang telinganya dengar adzan datang ke masjid. Sholatnya di masjid. Sampai ada satu perkataan, kalau salah perkataannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la salata li jaril masjid illa fi masjid. Tidak ada sholat bagi tetangganya masjid kecuali di masjid. Tapi sekarang Allah tambah kemulan. Nek engko adane banter di warau ojo banter-banter. La ilaha illallah. Lu antum ini ditangeni cek apa? Setane ucul kabeh. Lu tambah kemulan. Antum kalau lihat jam rumah didelok jam piro? Oh sik jam 3 tangi. Kemulan mana cepluk. Wah alamat subuh jam 8. Ya, udah jam 3 bangun sudah. Belum subuh sudah apa-apa salat tuh. Antum bisa salat witir, antum bisa qiyamul lail saja. Antum bisa zikir kepada Allah, antum bisa ngaji. Jangan itu. Nabi ngomong, antum regut itu diikat 3 tali sama syaitan. 3 talinya syaitan. Lah kok antum delok jam terus suruh mana lah. Dan setiap talinya syaitan apa? Apa omongnya syaitan? Urqud lailan tawila. Turu sesuai. Jadi kalau antum tidur terus ngeliat jam, oh sih lama ada syaitan. Bangun, wudu. Apalagi kalau sudah mepet 3:30, 4 kurang seperempat, tambah kemulan lagi, waduh bahaya. Ayo. Jadikan salat, ibadah itu teman kita dalam kehidupan. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan apa? Al-inabatu ilallahi subhanahu wa ta'ala wa mahabbatuhu biqullil qalb wa iqbalu alaihi wa tana'umu bi ibadatihi fala syai'un asraha li sadril abdi min dzalika. Seorang yang kembali kepada Allah, inabah itu kembali kepada Allah. Dia mencintai Allah sepenuh hatinya. Dia menerima Allah dan dia merasakan bagaimana nikmatnya ibadah kepada Allah, maka tidak ada perkara yang lebih menenangkan hati seorang hamba daripada ini. Dia sholat tenang hatinya, dia beribadah tenang hatinya. Mau 1000 masalah kalau sholat tenang hatinya. Bukan lari loh ya. Bukan sholat jadi tempat pelarian. Hati-hati ada orang menjadikan sholat tempat pelarian. Jangan. Jadikan sholat penenang hati. Apapun masalahnya. Apapun masalah. Ini diantara beberapa sebab seseorang itu lapang hati. Yang mana dengan lapangnya hati seorang, tenangnya hati seorang, tenang hidupnya. Ya. Dan tenangnya hidup ini perkara yang mahal. Orang pergi dokter syaraf, minta obat penenang, obat tidur. Resepnya itu mahalnya, naudzubillah. Padahal obat tidur itu gampang. Tahu obat tidur yang paling mujarab? Apa obat tidur yang paling mujarab? Datang ke majelis, duduk paling depan. Tunggu 10 menit. Tak pakai obat itu. Antum kalau Jumatan, soft terdepan, tunggu 15 menit. Mulai kelenu. Itu obat tidur. Tapi keliru obat tidurnya, Anda tidak nganjurkan ini. Tapi riset membuktikan. Antum lihat. Obat tidur mujar. Tak pakai resep dokter walau obat penenang. Tenang dengan sendirinya. Dari satu sisi menunjukkan apa?
Orang yang datang ke rumah Allah itu tenang hatinya. Cuma salahnya tenangnya itu diartikan dengan tidur. Tenang hatinya dengan ibadah, berzikir sama Allah, baca Al-Quran, berdoa sama Allah. Kadang orang itu punya hajat, punya keinginan. Tapi ketika ditanya, antum sudah pernah minta sama Allah hajat antum? Enggak. Loh gimana antum bisa dikabulkan hajatnya kalau tidak minta sama Allah? Ya kan Allah Maha tahu. Ya tahu. Cuma kalau antum tidak minta, gimana Allah mau ngasih sama antum? Wah, anak kepingin punya rumah. Sudah pernah doa antum minta punya rumah sama Allah? Sudah pernah doa di waktu mustajabah minta, ya Allah berikan saya rumah? Udah pernah? Belum. Atau kadang sudah. Berapa kali antum minta sama Allah? Iya kadang-kadang. Ya Allah. Minta sama Allah. Allah tidak pernah melarang hambanya minta kepada Allah. Apapun. Apapun. Sampai Nabi SAW kalau melihat sahabatnya doa. Nabi lihat sahabatnya doa. Apa kata Nabi? Idza sa'alallah fas'al firdausal a'la. Kalau minta sama Allah, minta surga yang paling top, yang paling tinggi. Jangan berdoa sama Allah kayak orang isin, kayak orang malu. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya kalau engkau mau. Ya Allah, saya kepingin rumah, kalau engkau mau. Ya apa sih ini? Dah gitu doa, minta. Sampai ada sebuah hadis, potongan hadis. Apa kata Nabi SAW? Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Kalau ada seorang hamba tidak mau minta sama Allah, yaghdab alaihi. Allah akan marah sama. Allah akan murka. Jadi kalau minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah mengabulkan hajatnya. Cuma ya ingat, kalau kita minta sama Allah, taat sama Allah. Habis berdoa sama Allah, minta sama Allah, berbuat maksiat. Ya. Habis doa sama Allah, berbuat maksiat. Gimana Allah mengabulkan doa kita kalau kita berbuat maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini diantara beberapa perkara yang dengannya seorang itu menjadi tenang hatinya. Dan ingat, yang paling utama, pusaran yang paling besar, poinnya adalah jaga ibadah, jaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu. Kehidupan kita akan menjadi tenang, otomatis. Apapun berbagai macam persoalan yang antum hadapi, antum akan hadapi dengan tenang, dan antum tahu Allah akan memberikan solusi. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di waktu yang mubarakah ini. Semoga menjadi ilmu dan amal bagi kita semua. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita ibadah, Allah mudahkan kita dekat kepadanya, Allah jadikan hati kita lapang, dan Allah jadikan hidup kita tenang. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.